Kali ini saya akan mewawancari seorang guru dan murid kelas 1 SD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Fitria dengan NIM 1930201234 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hani Atus Soleha, MPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nur Fitria. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Maksud saya kemari, saya ingin mewawancarai ibu dan adik, yaitu dalam rangka ujian tengah semester dengan mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hani Atus Soleha, MPD. Mohon maaf Bu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sulis. Sebelumnya Ibu mengajar di sekolah mana? Di Lingkungan Mulai. Nama adek? Adek kelas 1. Nah, sebelumnya adek ada kendala tidak membaca? Tidak. Kalau menulis? Nah, kita coba membaca. Ini huruf apa? Kita acak ya. Ini C. Terus ini G. ini H. ini R. ini E. ini M. ini. N. Terus yang ini B. B apa? C. Kalau ini H. C. Kalau yang ini Z. Z apa? C. Ini U. ini P. ya Bu, lumayan bisa. Terus akan Riki menuliskan seperti ini. Nah, ayo. Baca ini apa? I. B. U. Dibaca Ibu. ini P. E. R. Hah? G. Ini G. Ini G. N. I. Ibu Ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Lanjut. Jedahku dah. Kita baca acak.
Ini huruf B. ini huruf H. ini D. ini E. ini N. lalu yang ini A. ini E. A. ini F. dibaca Ayam. ini B. ini U. ini A. ini U. dibaca Buku. Set. Selanjutnya yang ini E. ini E. ini N. ini S. ini I. ini F. dibaca pensil. Yang ini A. ini Y. ini A. ini A. dibaca. Ayam. Sekarang coba Riki yang nulis ini, yang tulisan kakak ini. Ini ditulis. Waktu perintah kakak ditulis di sini. Kakak lebih dulu. A. Betul. Ini H. A. H. Nah, yang ini. Lanjut yang ini. Bawah. Ini. Ini huruf apa? A. Ini. Y. A. Ini. H. A. 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 Y. Ya. Selanjutnya yang ini P. P E P P. P. N. S. I. C. L. pen Pensil. pensil. Nah, tadi kan kita sudah lihat adik tadi yang membaca sudah lumayan mengenal huruf, bukan lagi mengenal bukan lagi lumayan, tapi sudah jelas mengenal huruf abjad dan huruf vokalnya. Namun saat ini kita lagi musim pandemi. Nah, masih terkadang anak-anak yang masih kesulitan untuk membaca atau menulis mengenal huruf itu. Namun ada anak yang masih kesulitan dalam membaca, menulis. Nah, kan saat ini kita masih pandemi, masih di rumah saja kan. Nah, maksud ini menurut pandangan ibu, pada masa pandemi ini ada anak-anak yang saat sekolah masih bergantian hari, ada juga yang belajar di rumah. Nah, menurut pandangan ibu, bagaimana cara mengatasi anak dengan pendekatan komunikatif? Dan pada pendekatan komunikatif itu lebih ke menyimak, membaca, menulis. Gimana, Bu? Sekarang ini masih masa pandemi, jadinya sekolah saat ini diatur sehari bergantian, tidak kelas 1 sampai kelas 6 itu masuk. Jadinya hari ini kelas 1, besok kelas 2,
2, besoknya kelas 3 begitu. Jadinya seminggu itu dua kali pertemuan dalam satu minggu. Nah, di sini tidak hanya guru, kalau bisa itu orang tuanya itu ikut membimbing di rumah, mempelajari huruf-huruf atau menulis begitu. Mengajari anak yang di rumah. Jadi di sini tidak hanya guru, tetapi orang tua harus ikut berperan dalam mendidik anak. Iya. Terus kalau menurut pribadi ibu nih, ibu sebagai guru, bagaimana cara mengatasi atau mencegah supaya anak itu tidak malas dengan belajar? Itu tadi, agar anak ini tidak malas belajar, kita sebagai guru harus banyak memberikan metode agar mereka itu tidak mudah mengantuk dalam belajar. Kita harus memotivasi dia, membimbing dia, mengarahkan. Tidak susah dalam mengenal huruf, membaca, menulis. Kedua, pada dasarnya kan anak ini anak ini karakternya berbeda-beda. Ada yang mudah, cepat nangkap, ada yang susah. Tapi kalau anak pada yang sudah sekolah TK, dia mulai mengenal huruf. Tetapi kalau yang belum TK itu masih banyak yang belum tahu membaca, menulis. Jadinya kita itu harus memberikan menulis tadi dengan satu persatu. Misalnya yang huruf A, yang mana yang huruf B. Menurut pandangan ibu, bagaimana cara untuk mengatasi dengan pendekatan komunikatif? Dan pendekatan komunikatif itu kan lebih dari menyimak, membaca, menulis. Itu bagaimana, Bu? Begini, kan sekarang masih makan lebih, jadi sekolah itu tidak teratur ya. Tidak semua kelas 1 setiap hari 1 sampai kelas 6 itu masuk, bergantian dia. Hari ini kelas 1, besok kelas 2, besoknya kelas 3. Seminggu itu siswa ini masuk 2 kali dalam seminggu karena masih pandemi. Nah, di sini Nah, kalau menurut pandangan ibu, bagaimana cara mengatasi dengan pendekatan komunikasi? Dan pendekatan komunikatif itu kan lebih menyimak, membaca, dan menulis. Itu bagaimana, Bu? begini, sekarang kan lagi masih pandemi, jadinya sekolah ini tidak teratur. Tidak semua kelas 1 sampai ke 6 itu masuk. Jadinya hari ini hari Senin kelas 1, kelas 2, hari Selasa kelas 3, 4, hari Rabu kelas 5, kelas 6. Kemudian seminggu itu masuk sekolah tatap muka itu 2 kali dalam seminggu. Jadi di sini tidak hanya guru, tetapi orang tua harus ikut berperan dalam mendidik anak. Ya. Jadi harus, karena murid-murid ini kelas 1 ini tidak semua bisa mengenal huruf hijaiyah, huruf seperti itu. Kan kalau memanglah sudah TK dia sudah mengenal huruf, tetapi kalau dia belum TK jadinya ada murid itu pada dasarnya kan karakter siswa ini berbeda-beda. Ada yang sudah mudah menangkap dalam belajar, ada yang susah.
Jadinya kita sebagai guru membimbingnya, mengetahui dia siswa ini dulu belajar. Pada dasarnya kan sekolah dasar ini rasanya kan anak ini tidak hanya belajar di sekolah, harus belajar di rumah. Jadi orang tua itu harus ikut berperan dalam mendidik, mengajar, seperti itu, mengarahkan ya. Pada intinya kalau anak ini di mana anak kelas 1 ini beranjak dari TK. Ya, ada yang sekolah TK dulu, ada yang enggak, Langsung SD. ya langsung SD. Kalau dia sekolah TK, dia banyak sudah mengenal huruf. Tetapi yang tidak sekolah TK tadi masih kurang, ya mengenal huruf. Jadi kita harus mengajarnya mulai dari dasar, dari dasar dulu ya. ya. Mungkin itu saja Bu wawancara dari saya hari ini. Terima kasih semuanya Bu. Kesimpulan yang dapat saya lihat atau tarik dari wawancara kali ini, yaitu seorang guru itu wajib untuk memberikan pelajaran pada siswanya, apalagi pada anak-anak kelas 1. Nah, di mana anak kelas 1 ini belum banyak mengenal huruf abjad dan atau juga mengenal huruf vokalnya. Di mana anak kelas 1 ini meranjak dari TK, yang dimana masih mengenal huruf dasar. Nah, dan kemudian juga mengembangkannya di kelas 1, dan juga untuk mengajari anak-anak ini tidak hanya guru saja mengajarkannya, akan tetapi orang tua juga harus bisa mengajarkan pada anak-anak supaya lebih mengetahui dan lebih memahami atau melekat pada diri sendiri. Mungkin itu saja, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.